Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Diani Nawangningsih. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Ibu, saya habis melahirkan minggu kemarin. Saya itu bakal usaha. Ya, Bentar ya Ibu, saya tutup dulu ya. Oke ya. Ibu tadi menjelaskan keluhan Ibu tentang capek, terus Ibu sama saya ada pantangan makanan. dari orang tua. Oke. Wah, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang keluhan Ibu, yaitu berarti nutrisi pada Ibu menyusui gitu ya. Jadi manfaat nutrisi bagi ibu melahirkan atau ibu postpartum yaitu ibu harus memenuhi kebutuhan energi. Sebetulnya setelah 6 bulan ibu harus kecukupan energinya yaitu 500 kalori per hari. Apakah itu kebutuhan kalori yaitu karbohidrat Ibu ya, beras, nasi, roti, gitu, singkong, ubi jalar, protein hewani, gitu, protein nabati, daging, tahu tempe, gitu. Selain itu buah-buahan. Karena Ibu selama postpartum biasanya kurang serat ya Bu ya. Kalau kurang serat biasanya buang air besarnya jadi terhambat. Maka dari itu Ibu juga mengonsumsi vitamin A ya Bu. Vitamin A itu baik untuk bayi. Jadi kalau kekurangan vitamin A bayi sering terjadi infeksi. Kalau Ibu cepat pulih lagi, kebutuhan vitamin A harus tercukupi, yaitu terdapat pada telur, hati, mentega gitu. Selain itu sayuran yang berwarna hijau tua ya Bu ya, kayak daun singkong, daun kangkung gitu. Terus selain itu ibu nifas itu perlu juga apa Bu? Vitamin A yang seperti ini. Sudahkah Ibu dikasih vitamin A seperti ini? Diberikan dosisnya 200.000 unit Bu, diberikan 2 biji kayak gini gitu. Satu setelah Ibu melahirkan, yang satu 24 jam pemberian setelah pemberian pertama. Terus Ibu hamil juga, Ibu nifas juga perlu cairan ya Bu ya. Sekitar 3 liter atau 14 3 liter atau 14 gelas. Sudahkah tercukupi kebutuhannya? Biasanya kalau harus aja Bu. Gitu. Jadi minum itu tidak harus langsung 14 gelas ya Bu. Ibu harus sambil melihat TV, membaca Quran gitu, itu lama-lama nanti tercukupi cairannya. Selain itu fungsi dari zat besi juga yaitu untuk ibu nifas, yaitu untuk menaikkan sirkulasi darah dalam sel gitu. Jadi sel darah merah itu harus tercukupi. Jadi ibu nifas itu juga perlu zat besi, yaitu diminum 1 kali sehari selama 40 hari. Terus menu-menu yang harus dimakan setiap setiap harinya ada di sini Bu, di buku ada di buku ini berapa menu yang harus terpenuhi ibu nifas. Di halaman berapa Bu Ibu bisa pernah membacanya? Belum tahu Bu. Nah ini loh Bu, menu ibu menyusui.
Jadi ibu itu harus makan karbohidrat 6 porsi gitu, makan lauk daging dan telur 4 porsi, tahu tempe 4 porsi, terus sayuran ibu kalau bisa tidak berkuah, ditumis ya Bu ya, itu 4 porsi, terus 4 porsi buah, jadi buah pepaya atau buah pisang ya Bu ya, yang banyak seratnya, ya. Terus 6 porsi juga santan, ya. Ini ya untuk masak atau digunakan untuk menumis juga, ya. Terus ibu juga membutuhkan 2 sendok gula. Itulah yang harus dipenuhi ibu menyusui, ya. Kalau penjenengan nanti semua tercukupi, keluhan ibu mungkin tidak terulang lagi. Nah, tadi ibu yang saya sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ibu bisa mengulangi apa yang saya ceritakan dan saya jelaskan tadi ibu? Kebutuhan ibu menyusui, ibu perlu ini vitamin. Iya betul. Ya. Jadi nutrisi. Vitamin A, D, ya. Bayi lebih kebal ya, dan jangan terkena infeksi ya Bu ya. Terus kesehatan ibu lebih cepat pulih ya. Nah, jadi ibu kalau bisa itu habis melahirkan tidak lama-lama sakitnya. Nah, kan ibu dari saya mungkin bisa dimengerti, mungkin lain waktu bisa diperjelas lagi. Sami-sami ibu, bisa saya pinjam bukunya untuk ini konselingnya ibu deh. Nanti kalau 1 bulan lagi berkunjung, berarti sudah diberikan konseling tentang nutrisi ibu menyusui. Itu ibu deh. Terima kasih sekali atas kunjungannya. Sami-sami bila ada keluhan nanti bisa konsultasi. Monggo, terima kasih sekali. Waalaikumsalam.